So, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan ini sekaligus video pertama saya di tahun 2022 ya. Mohon maaf, beberapa hari ini saya nggak bisa upload video karena ada kesibukan yang nggak bisa saya tinggalkan. Dan hari ini rencananya saya akan mengupload 2 video sekaligus ya untuk channel ini. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Oke, lanjut dari indeks ya. Melanjutkan view saya sebelumnya ya, akhir tahun view saya masih sama ya, masih bullish untuk indeks. Dan 2 hari perdagangan indeks di awal tahun itu indeks sudah naik cukup signifikan, dan hari ini pun indeks naik ya 0,45%, ditutup di level 6695 di mana merupakan resisten ya. Hari ini indeks kembali mendekati resistennya 11. Sebelumnya dia mampu break dari downtrend line minor ini ya. Hari ini dia tepat berada di area resist. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia ada area resist di sekitaran 6.700 untuk IHSG. Nah, masih sama ya dengan view saya sebelumnya. Indeks masih perlu power untuk rally ya, untuk melanjutkan kenaikan. Nah, 2 hari terakhir transaksi harian di IHSG itu cukup kecil teman-teman ya, masih di sekitaran angka 10 triliun, jadi masih cukup kecil menurut saya, but so far cukup oke karena foreign udah mulai masuk di IHSG. Nah, so far sih view saya masih sama teman-teman ya, masih bullish untuk IHSG. Kita tinggal tunggu aja indeks break dari high sebelumnya, dari 6759 atau kita bisa bulatkan tadi 6760 ya. Kita tunggu indeks break high sebelumnya. Kalau dia mampu break high sebelumnya dengan volume, maka indeks potensi akan lanjut rally ke sekitaran harga 7.000, bahkan lebih dari angka 7.000. So far ya, indeks menurut saya masih sangat menarik. Nah, saham pertama yang akan saya bahas adalah saham BBNI. BBNI, BBCA, BBRI itu hampir mirip teman-teman ya. Nah, BBNI ini sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas ya, udah sering kita bahas BBRI ini. Bahkan sebelumnya kalau teman-teman yang masih ingat, saya terangkan baik di sini. Waktu dia break dari dia punya downtrend line. Nah, hari ini BBNI ini cukup menarik teman-teman ya. Kenapa? Karena dia baru saja break dari triangle pattern-nya ini, break dengan volume yang kembali meningkat. Jadi kalau dari segi technical ini BBNI cukup menarik ya, masih ada ruang potensial untuk up dari saham BBNI ini. Mungkin saja dia akan retest dulu ke bawah ya, kembali retest ke sini ke sekitar harga 6.900 sebelum nantinya lanjut naik ya ke high sebelumnya ke 7.500. Kemudian kalau itu mampu di break ke atas, maka potensi BBNI ini ke 8.000, bahkan mungkin ya lebih dari angka 8.000. So far BBNI ini masih cukup oke ya, masih cukup layak buat dikoleksi teman-teman ya. Tunggu dia terkoreksi. Kalau dia terkoreksi tanpa volume, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness di saham ini. So far cukup oke. Mengingat indeks juga view saya masih bullish, maka BBNI, BBCA, BBRI juga view saya masih bullish teman-teman ya. Oke, itu untuk BBNI. Kemudian saham berikutnya adalah saham BBTN. Nah, BBTN ini saya harapkan belum ada yang kena trailing stop ya. Saya masih hold saham ini sampai saat ini karena belum kena yang namanya trailing stop ya. Ini plan kita sebelumnya dan masih floating profit ya. Kalau teman-teman ikuti video saya sebelumnya sarankan set trailing stopnya di sini, di angka ini. Dan so far ini masih oke ya, masih belum kena trailing stop. Dan
2 hari yang lalu ya, awal perdagangan dia naik dengan volume ya. Kalau teman-teman perhatikan yang kecil-kecil di sini ya, di sini ada pola cup and handle. Sorry, kalau teman-teman perhatikan di sini ada pola yang namanya cup and handle, di mana ini merupakan cupnya ya. Kemudian ini handle-nya. Jadi BBTN ini so far masih cukup menarik teman-teman ya. Dia break dengan volume yang meningkat dari volume-volume sebelumnya. Kemudian hari ini dia retest. Retestnya tanpa volume teman-teman. Jadi ini BBTN menurut saya masih cukup menarik, masih cukup layak untuk teman-teman hold, atau yang baru mau entry saham ini bisa manfaatkan untuk entry saham ini di harga sekarang ya, di angka 1790. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 1700 atau di sini di bawah angka 1750 ya. Misalnya kita set trading plan ya, teman-teman bisa bayar di harga sekarang di 1790. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di sini di bawah angka 1750, yaitu di sekitaran harga 1740, itu sekitaran 3% untuk risknya. Kemudian rewardnya teman-teman bisa pasang di sini di resisten pertamanya, di high sebelumnya di sekitaran harga 1875 ya. Risk to reward rasio 1:1. Nah, kalau nantinya ini mampu di-break ke atas, maka potensi untuk saham ini cukup tinggi teman-teman ya, di sekitar harga 2000. Risk to reward rasio cukup menarik kalau menurut saya teman-teman ya. Risknya 3%, kemudian rewardnya di 2000 itu 12%, jadi masih 1:3. So far 1:3 lebih bahkan 1:, ini 3%, 9%, 1:4 teman-teman ya. So far masih oke teman-teman, masih cukup menarik buat teman-teman yang masih mau entry saham ini. So far menurut saya juga masih oke, masih bergerak uptrend, belum patah trend teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan ini belum patah trend, trennya masih uptrend. Nah, buat teman-teman yang masih hold dari saran kita buy sebelumnya, trailing stopnya masih sama ya, di bawah angka 1645 atau 1650 ya untuk trailing stopnya, di bawah angka 1650 untuk trailing stop. BBTN so far masih oke, ada peningkatan volume beberapa hari terakhir. Kemudian berikutnya ada saham BRIS. Nah, BRIS ini ya beberapa hari yang lalu pernah saya bahas ya. Mungkin seminggu atau 2 minggu lalu pernah saya bahas saham BRIS ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia berpotensi mengulang pattern sebelumnya, di mana dia di sini membentuk consolidation area. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia membentuk namanya consolidation area. Pas dia jebol membentuk pola double bottom ya, bottom pertama, bottom kedua, kemudian dia lanjut naik. Nah, di sini potensinya sama teman-teman, dia konsolidasi kemudian jebol, area konsolidasi membuat pattern yang hampir mirip ya, double bottom. Tapi ini belum terkonfirmasi break. Dan kalau teman-teman lebih jeli lagi, di sini juga ada pattern yang namanya falling wedge. Ya, di sini ada pattern yang namanya falling wedge teman-teman, dimana jika nantinya BRIS ini mampu break dari falling wedge-nya ini, maka potensi BRIS ini berbalik arah dari downtrend ke uptrend itu cukup besar. Jadi BRIS ini ya menurut saya cukup layak buat teman-teman perhatikan. Kita tinggal tunggu dia break dari sini, dari pattern falling wedge-nya ini, atau tunggu dia break dari pattern double bottom-nya ini. Di sini juga ada pattern double bottom. Ini bottom pertama, ini potensi menjadi bottom kedua. Kalau dia terkonfirmasi breakout, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham BRIS. So far BRIS ini masih oke teman-teman, masih cukup layak buat dimasukkan ke watchlist. Kita tinggal tunggu konfirmasi dia break salah satu patternnya ini, entah itu pattern falling wedge-nya atau pattern double top-nya, atau mungkin dia break dari downtrend line ini ya. Ini yang garis biru ini adalah downtrend line jangka menengah yang sudah terbentuk dari Januari 2021 ya. Kalau BRIS mampu break dari sini, maka potensi dia akan lanjut naik. Setidaknya dia bisa saja kembali ke sekitar 2100 sampai 2500-an.
So far Breeze ini cukup menarik buat dimasukkan ke watchlist. Memang belum ada volume-volume gede, jadi teman-teman bisa tunggu ada volume-volume gede di sini. Ketika dia ada volume-volume gede yang sudah masuk di saham ini, maka potensi Breeze ini berbalik arah ya dari downtrend ke uptrend. Oke, itu untuk saham Breeze. So far juga menurut saya masih cukup potensial, masih cukup menarik. Nah, berikutnya ada saham BBYB. Untuk BBYB sendiri, terakhir kali saya bahas di candle merah ini, teman-teman ya. Di sini saya sarankan untuk buat teman-teman yang udah bayar sebelumnya, mulai set trailing stop. Trailing stopnya di sini di bawah angka 2350 dan so far masih belum dijebol, teman-teman ya. Di sini ada pola double top ya, di sini top pertama, di sini top kedua. Nah, so far ini belum mampu dijebol oleh BBYB. 2350-nya itu belum mampu dijebol oleh BBYB. Maka ini masih cukup layak untuk buat teman-teman yang masih hold saham ini. Trailing stopnya masih sama di angka 2350. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, ya misalnya yang tertarik masih mau entry saham ini, so far juga masih oke, teman-teman ya. Trennya masih uptrend. Ya, kalau teman-teman perhatikan dari segi tren ini, trennya masih bergerak naik, teman-teman. Trennya masih bergerak naik, supportnya ada di 2350 sampai 2400. Nah, jika teman-teman dapat dekat harga itu, maka risk rewardnya akan jadi menarik, teman-teman ya. Dengan stop loss, teman-teman bisa set di angka 2350. So far, saham ini masih cukup menarik ya. Masih cukup layak buat teman-teman hold, tinggal set trailing stopnya di bawah 2350. Atau, buat teman-teman yang baru mau entry, tunggu dekat-dekat 2400 sampai 2350 dengan stop loss di bawah 2350 ya. Biar risknya jadi lebih menarik. Untuk sekarang itu risk rewardnya cukup kurang menarik ya. Resistennya di sini, resistnya di sini, jadi kurang menarik untuk risk to reward ratio untuk saat ini ya. Oke, itu untuk BBYB. Kemudian berikutnya ada saham agro. Nah, untuk agro ini sendiri, plan kita sebelumnya nggak berjalan dengan baik, teman-teman. Plan kita sebelumnya nggak berjalan dengan baik. Ini seharusnya buat teman-teman yang udah ikut kena trailing stop sekitar 5% ya, karena saya sarankan 2 area entry pada saat itu. Nah, untuk posisi saat ini ya, untuk agro ini sedang berada di area support, teman-teman. Kalau kita perhatikan, dia baru jebol MA200-nya dengan volume. Kemudian kalau kita tarik lebih jauh lagi, dia sekarang sedang berada di area support. Jadi kalau dilihat dari segi teknikal, dia ada potensi mengalami technical rebound sebelum nantinya kembali melanjutkan penurunan. Target penurunan berikutnya ada di sini, teman-teman, di sekitar harga 1440 sampai 1500-an. Ini target penurunan dari agro berikutnya. Kalau dia memang nggak mampu melewati ini, teman-teman, yang melewati angka support ini, resistennya ini sebelumnya support, sekarang sudah menjadi resistance. Nah, jika nantinya ya agro itu nggak berhasil melewati 1800, maka potensial agro itu akan kembali turun ke sini, ke sekitaran harga 1440 sampai 1480-an ya. Jadi so far agro ini kurang menarik ya. Untuk saat ini agro ini secara teknikal kurang menarik, jadi skip dulu ya buat teman-teman yang baru mau enter saham ini, skip dulu karena trennya sendiri masih turun, teman-teman ya. Oke, itu untuk saham agro. Kemudian yang berikutnya ya, yang terakhir itu ada saham BGTG. Nah, untuk BGTG sendiri ini sebelumnya udah pernah saya bahas, teman-teman. Sebelumnya udah pernah saya bahas dan sempat saya sarankan untuk set trailing stopnya di sini di angka 300, di bawah 300 untuk set trailing stop. Nah, buat teman-teman yang nggak pakai trailing stop ya pasti sekarang floating profitnya sudah menipis, teman-teman ya, menipis sangat jauh. Nah, menarik nih untuk BGTG karena isunya BGTG akan RI di harga 200 ya. RI di harga 200 dan posisi sekarang ya sudah mendekati harga 200, teman-teman ya. Jadi jika BGTG ini turun lagi ya ke sekitaran sini, sekitar harga 200, maka BGTG ini sudah cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena dari segi volume dia turun ya.
volumenya nggak begitu signifikan teman-teman, nggak ada volume turun yang begitu signifikan di saham ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan harga area 200. Kalau emang nantinya ada ciri-ciri akan rebound, misalnya ada pattern-pattern tertentu di saham ini, ya, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk re-entry lagi untuk saham BGTG ini. Untuk saat ini belum menarik ya. Untuk saat ini belum menarik karena dari segi apa namanya, candlenya ini belum oke teman-teman. Candlenya terus turun dan ya volumenya candlenya terus merah teman-teman. Candlenya terus merah. Dari segi volume sih cukup oke ya. Dari segi volume turun cukup oke karena volumenya menipis, tapi belum layak untuk di entry. Belum terkonfirmasi dia akan rebound. Nah, kita tunggu dulu konfirmasi apakah saham ini akan rebound atau tidak. Karena dari dari segi teknikal ya belum ada indikasi bahwa saham ini akan rebound. Kita bisa tunggu dulu ada volume yang gede, rebound dengan volume gede, atau kita bisa tunggu dia membentuk pattern-pattern pembalikan arah seperti double bottom atau falling wedge dan lain sebagainya teman-teman ya. So far saham ini masih boleh dimasukkan ke watchlist tapi belum layak untuk di entry. Oke, itu untuk pembahasan kita hari ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan selamat malam. Tunggu video saya yang kedua.